Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam kuliah online melalui Buana Online Course. Seperti biasa, dengan saya Denny Kuntara, pengampu mata kuliah Hukum Asuransi. Yang sesi pertama kita sudah berbincang, berdiskusi di dalam WA Group, lalu juga ada yang menyampaikan komentar-komentar, baik itu berupa pertanyaan ataupun hanya sekedar pernyataan. Kali ini kita masuk ke dalam sesi kedua yang akan membahas tentang pengenalan istilah asuransi secara umum. Jika kita merujuk pada istilah asuransi, maka istilah ini sudah tidak asing lagi di telinga masyarakat kita, masyarakat Indonesia. Bahkan saking tidak asingnya, istilah asuransi ini khususnya untuk masyarakat Sunda, kadang menyebutnya dengan istilah angsuransi. Gitu ya. Mungkin karena asuransi ini sangat identik atau sangat dekat hubungannya dengan membayar angsuran yang dalam istilah asuransi itu kita kenal dengan istilah premi. Saking melekatnya kebiasaan membayar premi secara berkala atau angsuran, kadang petugas asuransinya itu dikenal oleh masyarakat Sunda khususnya, dengan panggilan Pak Mantri. Karena biasanya dulu bukan sekarang, biasanya pakaian yang dikenakannya itu sangat identik, terutama dengan istilah Pak Mantri ini, yaitu dia membawa pakaian rapi, ya, berseragam, lalu dengan membawa tas yang identik dengan seorang mantri, padahal di dalamnya bukan alat-alat kesehatan, alat-alat medis, tetapi biasanya di dalamnya brosur-brosur penawaran atau mungkin kwitansi tagihan premi. Jadi karena masyarakat di desa ya khususnya, atau kebanyakan masyarakat di desa pada umumnya itu mengidentikan orang yang dengan performance seperti itu adalah seorang mantri, maka petugas asuransinya seringkali dipanggil dengan istilah Pak Mantri. Dan itu sudah tidak asing lagi di telinga masyarakat Sunda khususnya. Kenapa saya menceritakan hanya dalam perspektif masyarakat Sunda? Karena mungkin akibat pengalaman, karena saya pernah mengalaminya. Bahkan saking erat ya, atau saking akrab hubungan antara petugas asuransi dengan masyarakat saat itu mungkin sekitar era tahun 80-an, itu merupakan suatu bukti menurut saya bahwa para petugas atau penjual asuransi saat itu mempunyai kepiawaian dalam menyampaikan konsep-konsep atau ide-ide atau gagasan-gagasan untuk berasuransi. Tentu saja dengan metode yang sederhana dan mudah dipahami oleh masyarakat. Dan tentu saja memang seorang petugas pemasar asuransi khususnya yang notabene dia tidak menjual barang yang terlihat, ya, melainkan barang yang tidak terlihat, barang yang tidak nyata. Tentu saja
keunikan atau kesulitannya berbeda dengan seseorang atau para penjual yang membawa barang dagangannya secara real, secara nyata. Nah, itu sebabnya kenapa saya katakan kepiawaian para marketer atau para penjual asuransi saat itu saya alami sejak era 80-an. Namun demikian, sampainya informasi dari para penjual atau penjual jasa atau penjual produk asuransi yang dikemas secara sederhana, yang dimaksudkan untuk mudah dipahami oleh masyarakat, ya, kadang justru ini yang membuat masalah tersendiri. Contohnya, menyampaikan bahwa asuransi tidak ubahnya sama seperti tabungan yang suatu saat dapat dinikmati hasilnya. Hal ini menjadi masalah saat nasabah menghadapi kesulitan atau mengalami kendala sehingga dia harus berhenti membayar premi secara berkala sebelum kontrak asuransinya berakhir. Nah, kadang sama sekali tabungan tidak dapat dikembalikan atau mungkin dikembalikan hanya sebagian kecil saja. Dan ini yang akan menjadi masalah di kemudian hari pada saat menyampaikan informasi tentang konsep atau ide atau gagasan berasuransi ini disampaikan secara sederhana bahwa asuransi itu identik dengan tabungan biasa. Begitu. Nah ini tentu saja kenapa saya sampaikan hal-hal ini secara umum di dalam kuliah-kuliah awal kita untuk mempersamakan konsep atau persepsi terhadap asuransi itu sendiri. Jika kita menganalisa dari proses perkembangan, saya katakan bisnis asuransi, karena ini adalah menjadi sebuah sekarang atau saat ini itu menjadi sebuah instrumen keuangan, maka tidak salah mungkin kalau saya mengatakan ini sebagai bisnis asuransi atau usaha jasa asuransi. Dan mungkin saja apa yang saya ceritakan saat ini menceritakan kejadian di masa lalu mungkin saja terjadi sampai saat ini, begitu. Dan disitulah banyak terjadi mispersepsi terhadap pengertian asuransi di situ. Kalau ternyata bahwa konsep atau gagasan asuransi sama dengan tabungan biasa melalui perbankan misalkan, ya untuk apa membedakan istilah ada perbankan dan ada asuransi? Sehingga apa sih sebenarnya asuransi itu? Lalu kenapa dia bisa juga mirip konsep tabungannya seperti perbankan atau tabungan biasa? Mirip ya, saya katakan mirip. Mungkin begini ya, kita ada baiknya menggali sejarah munculnya konsep atau gagasan asuransi ini. Sebenarnya ini kalau saya melihat ini secara general atau secara luas, secara umum bahwa asuransi itu muncul, kapan muncul konsep asuransi itu di dunia, tentu saja saya akan menceritakan sejarahnya dalam level kelas dunia. Tetapi di sini saya akan menceritakan sedikit gagasan ini secara regional saja atau secara sederhana saja di masyarakat Indonesia. Bahwa dulu kita mengenal di dalam budaya Sunda itu ada istilah beas perelek atau warga masyarakat itu mengumpulkan satu
gelas beras dikumpulkan di RT misalkan. Nah, setelah terkumpul ini dari beberapa warga, dari warga tertentu, terkumpul, untuk apa gunanya? Nah, ini gunanya untuk kebutuhan manakala ada terjadi hal yang tidak diinginkan pada warga masyarakat di lingkungan tersebut. Misalkan ada yang kekurangan makanan, maka dia bisa mengambil dari hasil pengumpulan beras perelek tersebut. Gitu. Berkembang akhirnya beras perelek ini tidak lagi hanya dikumpulkan secara real berasnya, tetapi kadang sekarang ini masyarakat mengidentikan harga beras satu gelas itu mungkin dengan nilai uang berapa, sehingga boleh mengumpulkan berupa beras atau bisa juga mengumpulkan uangnya saja. Nah, jika yang terkumpul ini tidak lagi beras, ya, melainkan juga ada uang, maka kemanfaatan dari uang yang terkumpul dan beras yang terkumpul sudah tidak lagi hanya untuk mengantisipasi warga sekitar yang kekurangan bahan makanan, tetapi juga bisa merebak ke kebutuhan-kebutuhan yang lain. Lalu contoh yang lain juga, untuk masyarakat modern pun masih ada bahwa ada istilah iuran di warga RT atau warga RW. Nah, iuran yang terkumpul ini itu digunakan untuk situasi, kondisi manakala ada salah satu warganya yang terkena musibah. Misalkan ada salah satu warganya yang sakit dan dia membutuhkan biaya, maka uang yang terkumpul atau iuran yang terkumpul ini bisa menanggulangi masalah tersebut. Atau ada kematian, ya, lalu keluarganya tidak bisa membiayai prosesi kematiannya, baik itu biaya untuk pemakaman atau bahkan ada budaya budaya-budaya tertentu dalam menghadapi musibah kematian di wilayah-wilayah tertentu yang tentu saja itu akan memakan biaya, maka bisa menggunakan biaya tersebut. Bahkan di masyarakat modern, biaya iuran ini juga digunakan untuk membeli tenda, membeli kursi, untuk keperluan pada saat berkumpulnya masyarakat di rumah duka misalkan. Nah, itulah konsep dasar bahwa kita mengumpulkan uang, mengumpulkan materinya, itu baik berupa barang ataupun berupa uang, dalam satu wadah tertentu yang merupakan gagasan jaga-jaga apabila terjadi musibah. Dan ini menurut saya tidak sebuah kebiasaan yang tidak bisa kita anggap kebiasaan yang sederhana, tidak bisa kita anggap ini ada kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik. Justru ini adalah kebiasaan-kebiasaan atau kultur yang baik dari perspektif sosial budaya. Jadi hubungan antar warga sekitarnya di dalam ruang lingkup komunitas tertentu, maka itu akan terjalin sangat erat akibat dari saling toleransi, saling tolong-menolong antar warganya. Nah, dan itu adalah konsep dasar dari konsep asuransi yang sebenarnya ada sekarang. Dan itu terpengaruh oleh perkembangan budaya, perkembangan teknologi, perkembangan industrialisasi di masyarakat kita. Sehingga asuransi sekarang tidak hanya lagi sesederhana itu, tetapi asuransi juga bisa untuk keperluan
atau untuk kebutuhan-kebutuhan banyak hal. Saya menyadari bahwa banyak sekali pendapat-pendapat yang kontra terhadap bisnis asuransi saat ini, tetapi apabila kita merujuk pada perkembangan asuransi tersebut yang saya ceritakan secara tradisional, saya yakin di antara kita tidak akan menampilkan itu bahwa itu adalah sebuah kebiasaan yang baik, sebuah kebiasaan yang sangat memiliki toleransi yang tinggi antar warga masyarakat, yang mungkin akan mendapat implikasi atau menjadikan asuransi itu memiliki implikasi-implikasi yang lain, maka itu adalah dalam proses perkembangannya. Sehingga kita kenal sekarang bahwa asuransi itu dengan berbagai jenis dan keperluannya, bisa ada dengan asuransi, istilah asuransi kematian, ada dengan menamakan istilah asuransi kebakaran, asuransi kecelakaan, asuransi pendidikan, mungkin, dan lain sebagainya. Dan itu terkotak-kotak atau terklasifikasi menjadi dua jenis asuransi, asuransi kerugian dan asuransi yang berhubungan dengan orang. Jadi, asuransi yang berhubungan dengan barang dan asuransi yang berhubungan dengan orang. Nah, asuransi yang berhubungan dengan barang itu dikenal saat ini dengan nama jenis asuransi kerugian. Lalu asuransi yang berkaitan dengan orang itu banyak macamnya, bisa asuransi kematian, asuransi kesehatan, asuransi jaminan hari tua, bisa asuransi pendidikan, dan banyak sekali. Namun itu tergolong dalam suatu klasifikasi besar, yaitu asuransi yang objeknya adalah barang dan asuransi yang objeknya adalah manusia. Jadi kalau sekarang ada pendapat-pendapat yang sangat beragam sekali, khususnya pendapat-pendapat mengenai asuransi, maka yaitu adalah efek dari sebuah proses perkembangan konsep atau gagasan asuransi itu sendiri. Baik, sampai dengan saya sampaikan konsep-konsep dasar yang saya ungkap berdasarkan cerita-cerita yang sederhana, mungkin bisa Anda cerna dengan baik, atau mungkin Anda bisa mengambil kesimpulan, atau mungkin Anda bisa mengambil catatan untuk kita diskusikan sama-sama. Nah, di sesi berikutnya kita akan mendiskusikan istilah asuransi itu, pengertian asuransi itu dalam beberapa perspektif. Bisa menggunakan perspektif ekonomi, bisa menggunakan perspektif sosial budaya seperti yang tadi saya ceritakan, lalu bisa menggunakan perspektif hukum yang sebenarnya ini yang sedang kita tuju untuk kita gali secara khusus di dalam mata kuliah hukum asuransi ini. Jadi lebih detail kita akan diskusikan ini baik di dalam WA Group mata kuliah hukum asuransi ataupun di dalam komentar-komentar video saya di channel YouTube saya. Jadi streaming di sini Anda masih sempat untuk mendengarkan secara live, atau Anda boleh juga mendengarkan rekamannya melalui YouTube channel. Sekali lagi, perspektif asuransi kita bisa memandangnya secara umum, kita juga bisa memandangnya dalam perspektif ekonomi. Misalkan asuransi adalah sebuah upaya mengurangi risiko terhadap seseorang dari sisi ekonominya. Lalu dalam perspektif sosial, bahwa asuransi adalah solusi terhadap prinsip-prinsip sosial sehingga komunitas tertentu menjadi sebuah komunitas yang sangat mempunyai keluhuran budi akibat sesama warganya saling tolong menolong, saling gotong royong, saling membantu kesulitan yang dialami oleh salah satu anggota warga tempat berkediaman. Sekali lagi, tidak banyak yang saya sampaikan di dalam materi sesi kedua ini juga, karena memang masih banyak sekali masalah-masalah yang dihadapi oleh mahasiswa khususnya
dalam login ke aplikasi Buana Online Course ini, dan saya mohon bagi yang mengalami kesulitan-kesulitan, Anda boleh melakukan konsultasi, melakukan komunikasi dengan koordinator program studi, dengan dosen walinya, atau dengan tata usaha fakultas, atau untuk Anda yang sudah mengerti kemana Anda harus berkonsultasi atas masalah yang Anda hadapi, misalkan dari dalam hal aplikasi yang Anda gunakan, aplikasi BOC yang Anda gunakan, Anda boleh menghubungi atau berkonsultasi dengan tim BOC, atau jika masalah ini terkaitan dengan masalah administrasi keuangan Anda bisa konsultasikan dengan Kaprodi, Dekan, atau dengan bagian keuangan. Jadi tidak ada proses yang kita buat untuk membuat proses belajar Anda itu terhambat. Justru kita akan membuat sebuah prosedur yang akan mensupport Anda untuk dapat belajar dengan baik. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Found the one, you should never give her up. I think it's the way life changes when in love, yeah. I surround my soul with the positivity. That's why I don't worry about the things that I don't see, yeah. These days I don't worry about much.